Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayesha Griseldis Gevanda dari absen 7 dari kelas 10H. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang validitas sumber data yang sudah saya lakukan. Yang pertama, kita masuk kepada identitas proyek. Di sini yang pertama ada tema, yaitu saya mengambil tema polusi udara di Jakarta. Dengan judul berita atau sumber utama yaitu Jakarta's Long Fight for Healthier Air Persists dari The Jakarta Post. Di sini ada link sumber datanya yaitu dari thejakartapost.com. Selanjutnya yaitu validitas sumber data. Pertama yaitu ada akurasi. Di sini saya menggunakan data pemantauan kualitas udara. Yang kedua, memuat kutipan dari ahli dan instansi lingkungan. Yang ketiga, data memiliki rujukan dari pemantauan publik. Dan yang terakhir, tingkat kepercayaannya tinggi karena media kredibel dan data dapat diverifikasi. Yang kedua, yaitu relevansi dengan lembaga penerbit yaitu The Jakarta Post. Selanjutnya, penyajian data yaitu jurnalis dengan akses informasi lingkungan dan wawancara ahli. Yang ketiga yaitu isi berita sangat terkait dengan polusi udara Jakarta dan tingkat relevansinya yaitu tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada keandalan dengan badan penerbit yaitu The Jakarta Post. Selanjutnya data ini berasal dari stasiun pemantauan kualitas udara dengan metode sensor otomatis dan data lembaga lingkungan. Selanjutnya yaitu kesalahan data dapat diperbaiki melalui pemantauan real time dari sumber resmi. Dan di sini tingkat keandalan yang dimiliki yaitu sedang hingga tinggi. Yang terakhir yaitu aktualitas. Yang pertama, artikel diperbarui pada tahun 2024. Yang kedua, data kualitas udara diperbarui setiap jam atau setiap hari. Yang ketiga, laporan resmi pemerintah diperbarui secara tahunan. Dan yang terakhir, tingkat aktualitasnya yaitu sedang. Jadi, kesimpulan dari validitas sumber data ini yaitu sumber memiliki akurasi yang tinggi, relevansi yang kuat, keandalan yang cukup stabil, dan aktualitas yang memadai. Secara keseluruhan, sumber dinilai valid dan layak digunakan untuk menganalisis fenomena polusi udara di Jakarta. Selanjutnya yaitu fenomena yang diamati, yaitu ada fenomena khusus. Yang pertama, terjadi peningkatan jumlah hari dengan kualitas udara tidak sehat di Jakarta. Yang kedua, nilai PM2,5 sering melampaui ambang batas WHO dan standar nasional. Yang ketiga, faktor penyebab diduga berasal dari transportasi, industri, dan kondisi cuaca. Dan yang terakhir, tujuan verifikasi yaitu untuk memastikan apakah benar tingkat polusi meningkat pada periode 2023 hingga 2025. Selanjutnya yaitu teknik verifikasi sumber. Yang pertama yaitu dari sumber berita. Dari berita pertama dengan judul Jakarta's Long Fight for Healthier Air Persists dari media The Jakarta Post dengan temuan penting yaitu polusi udara Jakarta memburuk. Paparan PM2,5 meningkat dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu dari berita 2 dengan judul Jakarta's Air Pollution Reach Chronic Pace dengan media yaitu dari Tempo dan dengan temuan penting yaitu MP2,5 mencapai level sangat tinggi dan aktivis menyatakan kondisi darurat polusi di Jakarta. Selanjutnya yaitu dari berita 3 dengan judul Kualitas Udara Jakarta Terburuk ke-6 Dunia dengan media yaitu Antara News dan dengan temuan penting yaitu Jakarta sering masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk berdasarkan data pemantauan real time. Selanjutnya, teknik verifikasi sumber yang kedua yaitu melalui sumber jurnal atau artikel ilmiah. Jurnal pertama dengan judul Impacts of Air Pollution on Health and Cost of Illness in Jakarta dengan temuan penting yaitu PM2,5 meningkatkan resiko penyakit pernafasan serta beban biaya kesehatan. Setelah itu dari jurnal 2
dengan judul Improving the Forecast Accuracy of PM 2.5 using SETAR 3 and LSTM, dengan temuan penting yaitu PM 2,5 di Jakarta sering melebihi standar WHO dan membutuhkan pemodelan akurat untuk mitigasi. Dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka dengan versi APA Style edisi 7. Yang pertama yaitu dari The Jakarta Post, yang kedua dari Tempo.com, yang ketiga dari antaranews.com, yang keempat dari Syuhada G dan kawan-kawan, dan yang terakhir dari Safira DA dan kawan-kawan. Mungkin sekian presentasi validitas sumber data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.